apa kabar nih? Semoga kalian pada baik ya. Nah, jadi perkenalkan nama aku Agatha. Hari ini aku dan rekanku Kak Nikita akan review bareng nih materi IPA yang sudah kita pelajari selama semester genap ini. Sebelumnya aku akan ngasih tahu dulu nih apa aja sih yang akan kita bahas pada review ini. Yuk langsung aja kita bahas dari energi panas dan perpindahannya. Jadi kalau ngebahas tentang energi panas pasti nggak jauh-jauh dari suhu dan kalau. Sebenarnya suhu itu apa sih Kak? Suhu adalah tingkat atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau zat. Suhu ini menentukan besaran derajat panas suatu benda. Contoh cara kita mengukur suhu itu dengan menggunakan termometer. Yang kedua ada namanya kalor. Kalor adalah suatu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Nah, salah satu benda yang dapat melepaskan kalor adalah api dan matahari. Oke, akibat perubahan suhu dan kalor itu apa sih, Kak? Jadi, suhu dan kalor ini bisa berubah ya, teman-teman. Dan perubahannya itu dapat berupa penyusutan atau pemuaian. Penyusutan itu proses perubahan benda dari yang ukuran tadinya besar ke kecil. Contohnya nih dari kabel telepon yang sengaja dibuat mengandung untuk menghindari penyusutan kabel pada malam hari. Yang kedua ada pemuaian, itu tuh perubahan dari benda yang kecil, ukuran yang kecil ke benda yang ukuran besar. Contohnya nih dapat kita lihat di gambar juga rel kereta api yang ada dibuat space atau ruang antara rel tersebut agar ketika besinya itu mengalami pemuaian ketika siang hari itu tuh nggak menyebabkan besinya itu melengkung gitu ya teman-teman. Lanjut ke perpindahan kalor. Oke, untuk perpindahan kalor sendiri itu ada 3, ada radiasi, konduksi, dan konveksi. Radiasi di sini dapat kita lihat itu tuh perpindahan panas yang tidak melalui zat perantara. Contohnya kayak ketika kita meletakkan tangan kita nggak megang apinya, tapi kita meletakkan tangan kita di sekitar api. Itu kan walaupun kita nggak megang apinya, tapi tangan kita akan terasa panas. Yang kedua ada konveksi. Konduksi adalah proses di mana ada perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Jadi konduksi ini dia itu menggunakan zat perantara, cuma zat perantaranya itu nggak berpindah. Yang berpindah adalah si energi panas atau kalornya itu sendiri. Contohnya ketika kita megang besi yang kita hangatkan, itu kan secara langsung tangan kita akan hangat gitu ketika kita memegang zat pengantara atau besinya gitu. Jadi di situ si panasnya itu nganterin si energinya ke tangan kita melalui besi. Yang terakhir ada namanya konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat pengantaranya. Contohnya ketika kita merebus air. Jadi ada 3 sifat. Yang pertama ada konduktor, isolator, dan semikonduktor. Kalau konduktor adalah benda-benda atau bahan-bahan yang bisa menghantarkan panas. Contoh-contohnya nih bisa kita lihat di gambar di layar kalian. Yang kedua ada namanya isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya kayak kertas, keramik, karet, dan lain-lain. Yang terakhir ada namanya semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang mempunyai sifat hantaran kalor atau listrik di antara konduktor dan isolator. Nah, semikonduktor ini biasanya bisa kita temukan di barang-barang elektronik kayak di gambar di layar kalian. Oke, langsung aja kita lanjut ke chapter kedua, yaitu wujud benda dan perubahannya. Oke, mungkin kalau ngebahas tentang wujud benda nih, di otak kalian langsung keluar 3 zat, yaitu gas, padat, dan cair. Yes, benar banget. Nih, kalian bisa lihat nih perbedaan atau sifat-sifat zat-zat itu di tabel yang udah aku kasih di layar kalian. Oke, mungkin aku akan jelasin secara singkat gitu ya. Nah, kalau zat padat, ini nih aku kasih contoh di sini batu. Ya, sebenarnya banget, bisa dilihat dari gambarnya juga. Nah, yang bulat-bulat ungu itu namanya molekul ya teman-teman. Di sini kita ilustrasikan sebagai molekul. Kalau di zat padat, molekul-molekul itu sangat erat dan bentuknya kaku. Jadi dia itu sulit untuk bergerak ya karena sifat mereka ini yang sangat erat sehingga bentuknya itu tetap atau sulit untuk berubah. Nah, untuk volume dari zat padat ini akan selalu tetap ketika dipindahkan di wadah-wadah lain. Lalu yang kedua ada zat cair. Zat cair itu contohnya di sini aku kasih air. Nah, kalau untuk molekulnya sendiri dia itu lebih bebas kalau dibandingkan zat padat. Maksudnya kalau zat padat tuh kayak kaku banget. Nah, kalau zat cair dia itu masih bisa jalan-jalan lah gitu istilahnya. Molekul-molekul itu masih bisa jalan-jalan karena di sini gaya ikat antar molekulnya itu lemah dan antar molekulnya itu agak bebas, jadi dia masih bisa bergerak walaupun belum bebas banget. Dan ketika dipindahkan volumenya ini akan selalu tetap
dan wadahnya akan selalu berubah mengikuti dan bentuknya ini akan selalu berubah mengikuti wadahnya. Dan yang terakhir ada zat gas. Mungkin zat gas ini paling sering kita temukan ya, karena contohnya yaitu udara itu sendiri yang kita hirup setiap hari. Nah, tapi di sini aku kasih contoh zat gas itu ada uap. Yang ini kelihatan nggak sih? Kayak ini ada uap. Nah, kalau zat gas sendiri seperti dilihat di molekul-molekul dan gambarnya, di sini tuh sifatnya kayak bebas banget, kayak zat gas itu zat yang paling bebas, yang paling santai lah. Maksudnya kayak dia bentuknya itu akan selalu berubah karena gaya antar molekulnya sangat lemah dan gak antar molekulnya sangat bebas. Selain itu, karena dia itu sangat bebas banget nih, volumenya itu juga selalu ikut berubah-ubah tergantung wadahnya atau tergantung ruangan yang zat gas itu tempati. Itu ya teman-teman. Lalu kita bahas tentang perubahan wujud benda itu sendiri. Yang pertama ada perubahan padat ke cair atau cair ke padat. Di sini ada mencair, yaitu proses perubahan dari padat ke cair. Contohnya itu ketika kita mencairkan es batu gitu, atau kita menaruh es batu di suhu yang panas atau di suhu ruang. Sedangkan kalau membeku itu kebalikannya. Ya ini perubahan dari cair ke padat. Contohnya ketika kita memasukkan air ke dalam kulkas yang menjadi es batu itu sendiri. Kedua ada perubahan dari gas ke cair dan cair ke gas. Di sini ada contohnya menguap. Menguap adalah perubahan dari cair ke gas. Contohnya nih ketika kita ngerebus air. Ketika kita ngerebus air rebusnya itu bisa berubah jadi uap-uap nih, kayak yang kita lihat di gambar di sebelah kiri ini. Nah, yang kedua ada proses mengembun. Mengembun ini perubahan dari gas ke cair. Contohnya ketika embun di pagi hari di daun-daun. Ini contohnya kayak di gambar di sebelah kanan ini. Oke, next. Selanjutnya ada perubahan dari padat ke gas dan gas ke padat. Yang pertama ada menyumblim, yaitu perubahan dari padat ke gas. Contohnya ketika zat kapur kita tahu di dalam ruangan atau di dalam lemari, itu tuh secara lama-kelamaan zat kapur itu akan menyumblim ke gas. Jadi padatnya itu akan berubah menjadi gas. Dan yang terakhir ada namanya proses mengkristal. Mengkristal itu perubahan dari gas ke padat. Contohnya itu ketika gas-gas dari air laut yang berubah menjadi garam. Jadi melakukan proses kristalisasi menjadi garam yang dapat kita lihat di gambar sebelah kanan ini. Oke, mungkin udah segitu aja penjelasan dari aku, review singkat dari aku, dan review selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan aku, Nikita. Silakan Nikita, semangat semuanya. Halo adik-adik, mari kita lanjutkan mengenai pembahasan siklus air. Nah, air itu adalah sumber daya yang terbaharui. Sejak bumi terbentuk hingga saat ini, jumlah air itu tetap dan tidak pernah berubah. Nah, mengapa demikian? Hal ini dapat terjadi karena air mengalami suatu siklus yang disebut siklus air atau siklus hidrologi. Nah, ini merupakan sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Baik, kita lanjutkan ke proses atau tahapan siklus air yang dibagi menjadi 3, yaitu proses penguapan atau evaporasi, yang kedua proses kondensasi, yang ketiga proses presipitasi. Proses penguapan atau evaporasi didefinisikan sebagai suatu proses di mana air laut, sungai atau di rawa menguap menuju udara karena adanya panas matahari. Nah, proses evaporasi bagi tumbuhan sendiri disebut transpirasi, di mana adanya penguapan terjadi pada jaringan makhluk hidup pada saat bernafas atau saat melakukan fotosintesis bagi tumbuhan. Ada juga proses sublimasi yang berarti proses berubahnya es menjadi uap air tanpa lebih dahulu menjadi fase cair. Yang kedua adalah kondensasi atau proses berubahnya uap air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah hingga akhirnya membentuk awan yang tebal. Yang ketiga adalah proses presipitasi yang merupakan proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Nah, apabila suhu es sangat rendah di bawah 0 derajat, tetesan air akan jatuh sebagai salju atau hujan es. Nah, proses ketiga ini akan terjadi terus-menerus sehingga membentuk suatu siklus yang tidak akan pernah berhenti. Baik, kita lanjutkan mengenai siklus air berdasarkan jangkauannya yang dibedakan menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek sendiri adalah
adanya evaporasi, yaitu air laut menguap karena panas matahari, kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan, lalu turun ke permukaan laut. Selanjutnya adalah siklus sedang, yaitu air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, lalu uap beroleh tiupan angin ke darat, lalu pembentukan awan, turun hujan, lalu air mengalir kembali menuju sungai laut dan perairan lainnya. Dan yang ketiga ada siklus panjang, yaitu air laut menguap, terjadi proses evaporasi karena ada panas matahari, lalu uap air mengalami sublimasi, awan bergerak karena adanya tiupan angin, lalu turun salju, pembentukan, lalu ada gletser yang mengalir ke sungai, dan air mengalir kembali ke perairan yang ada di bumi seperti sungai, laut, dan perairan lainnya. Baik, kita lanjutkan mengenai manfaat air. Nah, air ini adalah suatu hal yang sangat vital bagi setiap makhluk hidup yang ada di bumi, seperti untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Tetapi manfaat air yang dirasakan oleh setiap makhluk hidup yang ada di bumi itu bervariasi tergantung makhluk hidup itu sendiri. Seperti bagi manusia, air itu bermanfaat untuk keperluan rumah tangga, kebutuhan industri, keperluan rekreasi dan olahraga, keperluan pertanian dan peternakan, dan juga keperluan transportasi. Tetapi bagi hewan sendiri, mungkin manfaatnya lebih untuk seperti minum, produksi susu, tempat hidup, untuk membersihkan tubuhnya sebagai alat perlindungan, dan juga sebagai senjata. Tetapi bagi tumbuhan, manfaatnya itu berupa sebagai tempat hidup, menjadi pelarut zat hara yang diperlukan tumbuhan, menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara, dan juga menjadi bahan dasar untuk proses fotosintesis. Baik, sekarang kita lanjutkan mengenai ketersediaan air bersih. Nah, air bersih ini, air adalah sumber daya yang dapat diperbaharui, sehingga jumlah air dari bumi terbentuk hingga saat ini adalah selalu sama dan tidak akan pernah habis. Tetapi jumlah air yang dapat kita gunakan, dapat kita konsumsi itu sangat-sangat terbatas, karena air yang dapat kita gunakan itu memiliki beberapa kriteria seperti pH normal, tidak berbau dan tidak berwarna. Sehingga walaupun air merupakan sumber daya yang dapat terbaharui, tetapi jumlah yang kita gunakan hanya sangat-sangat terbatas, sehingga sangat baiknya, sangat bijak bagi kita untuk membatasi penggunaan air dan tidak memboros-boroskan penggunaan air. Baik, kita lanjut ke review yang keempat mengenai materi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, materi. Apa sih itu materi? Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, contohnya itu seperti air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, oksigen, atau udara. Nah, materi ini banyak jenisnya dan dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Baik, sekarang kita lanjutkan mengenai materi berdasarkan zat penyusunnya yang dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah zat murni atau zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau satu materi yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana, contohnya adalah timah dan emas. Dan yang kedua adalah senyawa, yaitu merupakan zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur, contohnya garam dapur. Yang kedua adalah zat campuran, yaitu zat yang komponen penyusunnya terdiri dari dua atau lebih zat atau materi yang berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah zat yang terdiri atas dua materi yang bila dicampurkan dapat menyatu dengan sempurna, dan zat campuran heterogen adalah terdiri dari dua atau lebih zat atau materi yang jika dicampurkan tidak dapat menyatu dengan sempurna. Baik, kita lanjutkan ke ciri-ciri campuran, yaitu campuran tersusun atas dua atau lebih unsur atau senyawa. Yang kedua adalah campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Yang ketiga, perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tepat. Dan yang keempat, sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Baik, sekian review materi IPA kali ini.
Jika ada pertanyaan boleh langsung dan silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih.